nafkah yang lain, ya, yaitu nafkah anak kepada orang tuanya, ya, nafkah anak menafkahi orang tuanya. Jadi kebalikan dari yang nomor 2 tadi, ya. Jadi nomor ketiganya ini adalah nafkah anak untuk orang tuanya, dan nanti juga kita akan bahas adalah nafkah istri, ya, atas suami. Yang pertama kita akan bahas nafkah anak-anak untuk atau kepada orang tuanya. Jadi kebalikan, ya. Sekarang anak yang menafkahi orang tua. Hal itu bisa terjadi, ya, misalnya kalau orang tuanya sudah tua dan lain sebagainya, nanti akan kita jelaskan. Dan yang dimaksud dengan orang tua ini adalah semua atau orang-orang yang punya andil dalam kelahiran anak itu, yaitu mungkin bahasa kita orang tua kandung, ya, ayah dan ibunya, ya. Jadi tidak masuk misalnya orang tua sambung, ya, ayah tiri atau ibu tiri, ya, atau mertua, ya. Mertua itu bukan tanggungan nafkah menantu, ya. Jadi menantu tidak punya kewajiban menafkahi mertua. Yang menafkahi mertua kita adalah anaknya mertua, ya, anaknya mertua. Mertua itu kan punya anak, ya, ya, istri kita atau suami kita, ya. Nah begitu. Jadi yang menanggung itu adalah masing-masing tadi itu, ya. Jadi ayah dan ibu kandung kita. Begitu juga masuk di sini adalah semua orang yang memiliki andil dalam kelahiran orang tua kita. Jadi siapa? Kakek, ya. Jadi kedua orang tua ayah kita dan kedua orang tua ibu kita, kandung juga tetap, ya. Jadi kakek nenek dari jalur ayah kita maupun jalur ibu kita, dan seterusnya ke atas yang memiliki andil terhadap orang tua kita ke atas, memiliki andil kelahiran terhadap kakek kita, nenek kita, dan seterusnya, ya. Nah jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tidak termasuk dalam tanggungan nafkah juga adalah paman, saudara ayah atau saudara ibu. Itu bukan menjadi tanggungan seseorang dalam menafkahi mereka, ya. Tapi kalau seorang membantu nafkahnya, ya tentu sangat baik, ya, tentu sangat baik. Kemudian apa yang menjadi dasar atau dalil atas kewajiban nafkah anak-anak kepada orang tua mereka? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukanlah kedua orang tuanya itu dengan ma'rufa, dengan penuh kebaikan, ya. Dan bentuk kebaikan itu adalah tentu dengan memenuhi semua nafkah atau kebutuhan daripada orang tua kita itu, ya. Begitu juga dalam ayat yang lain yang di dalamnya seorang anak diperintahkan untuk taat atau bakti kepada orang tua, maka di antara bentuk bakti itu adalah tentu dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan nafkah orang tua kita. Membiarkan orang tua kita dalam keadaan kesusahan, ya, itu adalah bukti dari anak tersebut belum berbakti, ya. Ya, misalnya ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan bakti seorang anak kepada orang tua. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua dia harus berbuat ihsan, baik, bakti. Nah bakti itu adalah mencakup
nafkah, semua kebutuhan dari orang tuanya itu, ya. Kemudian dari hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, inna min atyabi ma akala rajulu min kasbih, ya, sesungguhnya di antara yang terbaik, min atyabi ma akala rajulu, yang dimakan oleh seseorang, min kasbih, dari hasil pekerjaannya sendiri. Maksudnya seorang bekerja itu lalu menghasilkan sesuatu, dia makan menafkahi dirinya, itulah yang terbaik. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan, wa waladuhu min kasbih, dan anaknya itu adalah bagian dari usahanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan pekerjaan anak atau usaha anak dan harta-harta si anak itu menjadi bagian yang tidak langsung dari milik orang tua atau dari usaha orang tua, ya. Sehingga kalau itu menjadi bagian dari usaha orang tua, maka artinya kalau orang tua makan dari hasil anaknya, itulah yang terbaik. Maka itu menjadi pemahaman, ya, anak itu diminta juga untuk memberikan nafkah atau memenuhi kebutuhan orang tuanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, anta wa maluka liwalidika, ya, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu, ya, dirimu dan hartamu itu adalah milik orang tuamu. Wa inna auladakum min atyabi kasbikum, dan anak-anak kalian itu adalah bagian dari usahamu yang terbaik. Jadi kita kalau berusaha bekerja tadi, ya, kan sangat bagus menafkahi diri kita. Termasuk bagian usaha dan pekerjaan kita itu adalah, ya, apa yang diusahakan anak-anak kita, ya, begitu. Tapi bukan berarti bahwa orang tua boleh begitu saja menguasai harta anaknya, bukan, ya, tetapi dia mengambil sesuai dengan kebutuhan dasarnya, ya, seperti itu. Jadi kepemilikan aslinya masih milik anak, ya, tetapi secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengingatkan kepada anak-anak bahwa wahai kalian anak-anak, betapapun kalian sekarang hebat dengan pencapaian yang begitu rupa, itu semua adalah hasil dari usaha dan jerih payah ayah kalian, ya, orang tua kalian. Maka di situ, di harta kalian itu ada bagian dari orang tua. Maka anak nggak boleh melupakan orang tua sama sekali, ya. Fakulu min kasbi auladikum, Nabi melanjutkan dalam hadis yang sama tadi, maka makanlah dari hasil usaha anak kalian, ya. Jadi kalau anak kita ngasih sesuatu kepada orang tua, itu pemberian yang sangat baik, ya. Maka anak yang melakukannya, maka dia seperti melakukan sebuah kebaikan yang sangat besar kepada orang tuanya. Kemudian dalam hadis yang lain diceritakan di sini ada seorang sahabat bernama Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qadimtul Madinah, suatu ketika saya datang ke Madinah. Jadi Tariq ini bukan penduduk Madinah, tapi dia datang ingin bertemu Rasulullah SAW. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun 'alal mimbari yakhtubun nas. Ketika Tariq ini datang, Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan nasihat kepada orang-orang. Wa huwa yaqul, dan beliau berkata, maksudnya di antara nasihatnya ketika itu adalah yadul mu'til ulya, ya, tangan orang yang memberi itu lebih tinggi, paling tinggi, nilainya paling bagus. Maksudnya yang memberi adalah lebih bagus dari yang menerima. Maksudnya begitu kira-kira. Kemudian di sini poinnya, ibda biman ta'ul,
ya, mulailah engkau dalam memberi, ya, dari orang yang menjadi tanggunganmu, ya, ummaka wa abaka. Lalu jelaskan siapa tanggungannya. Di antaranya adalah ummaka wa abaka, ibumu dan ayahmu. Wa ukhtaka wa akhaka. Kalau ibu dan ayah sudah, ini kan yang pokok, ya. Baru yang wajib, baru kalau ada lebih lagi keluarga-keluarga dekatnya, ya. Ukhtaka wa akhaka, saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, ya. Lalu Nabi terus melanjutkan, beliau mengatakan thumma adnaka adnaka, kemudian yang paling dekat kepadamu dan yang paling dekat berikutnya kepadamu. Ini adalah prioritas. Jadi yang prioritas utama adalah orang tua, kemudian kalau memang lebih saudara, ya, saudara-saudara dekat, kemudian yang lainnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga menunjukkan tentang adanya kewajiban dari anak untuk menafkahi kedua orang tua, ya. Dan masih ada sejumlah dalil yang lain yang disebutkan para ulama di sini, ya. Saya tidak perlu sebutkan karena waktu kita tidak terlalu banyak. Selanjutnya adalah apa syarat orang tua itu bisa diberi nafkah atau orang tua bisa meminta nafkah dari anaknya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana syarat, ya, dalam anak-anak yang diberi nafkah oleh orang tuanya dalam pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang orang tua diberikan nafkah dari anak itu syaratnya ada beberapa hal. Yang pertama di sini disebutkan ayyakunal far'u musiran, anaknya itu adalah anak yang berkecukupan. Jadi yang wajib menanggung nafkah orang tua adalah anak yang mampu, yang dirinya sudah bisa mencukupi kebutuhan dirinya, ya. Orang itu, anak itu sudah menutupi kebutuhan dirinya. Kalau anak itu punya harta tapi sedikit, hanya cukup untuk dirinya, ya dia untuk dirinya dulu, orang tuanya nanti. Kan itu prioritas berikutnya, ya. Setelah itu siapa yang berikutnya adalah istrinya, ya, karena itu tanggungan paling utama. Nanti akan kita sebutkan urutannya itu. Setelah itu ibunya, terus anaknya yang masih kecil, dan seterusnya akan kita sebutkan. Intinya adalah anak itu dia baru memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tua kalau dia sendiri sudah mencukupi kebutuhan pokoknya, ya. Jangan sampai dia nggak cukup sama sekali terus orang lain, itu salah, dalam memprioritaskannya salah. Oh, tapi ini ibu saya sendiri, iya, ini ibu kita sendiri, tapi kalau kita nggak makan terus kita mati, ya itu tentu salah dalam memberikan prioritas, ya. Jadi kecukupan itu tentu adalah kecukupan yang pokok, maksudnya, ya, kebutuhan yang pokok, kebutuhan makanan dasar, pakaian yang menutupi aurat, ya, tempat tinggal yang menutupi dari terik matahari dan dinginnya keadaan dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua adalah ayyakunal aslu faqiran, orang tuanya itu adalah orang yang tidak mampu. Tidak mampu itu tidak punya harta, ya, atau punya harta sedikit, ya, dan dia sudah tidak bisa bekerja. Bekerja ini maksudnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, ya. Tapi kalau orang tuanya itu masih bisa bekerja, ya, yang dari pekerjaannya itu orang tua tersebut bisa mendapatkan rezeki, harta untuk menutupi dirinya sendiri, ya, dan yang dia tanggung, misalnya masih ada istrinya, ibu kita, ya, misalnya, maka orang tua kita tidak wajib dinafkahi, ya. Jadi tidak wajib kalau orang tua kita punya, masih bisa usaha,
Ya, dan usaha ini tentu macam-macam sesuai dengan kemampuannya. Ya, misalnya dia punya perusahaan, dia tinggal ngatur-ngatur sedikit saja, tidak berat, ya, hasilnya cukup, maka orang tua seperti itu tidak wajib dinafkahi oleh anaknya. Tapi kalau anaknya masih tetap mau memberi, ya itu sangat bagus. Ya, nah, tapi pemberian anak tadi statusnya bukan kewajiban. Jadi orang tua nggak bisa ngomong, kamu ini anak tapi nggak pernah ngasih bapak kamu kan kaya, gitu, nggak pernah ngasih sama, nah nggak boleh. Itu kan berarti menuntut kewajiban itu kan, ya, karena apa? Orang tuanya sudah kaya. Kalau kaya maka tidak ada tanggungan terhadap anaknya, tidak ada kewajiban dari anak untuk menanggung orang tuanya. Ya, jadi orang tersebut baru ditanggung oleh anak kalau memang keadaannya adalah miskin atau tidak bisa bekerja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini kalau untuk ibu. Ya, kalau untuk ibu, yaitu alla takunal ummu makfiyatan binafaqati zaujiha fi'lan au hukman, bahwa si ibu itu dia tidak dalam kondisi dinafkahi oleh suami yang lain, maksudnya bukan dari orang tua si anak. Misalnya ayahnya meninggal, ya, suami ibu itu meninggal, terus si ibu ini nikah lagi. Si ibu ini menikah lagi dengan orang lain. Berarti orang lain itu kan bukan ayahnya si anak kan, ya, tapi ayah sambung, ya. Nah, yang menanggung nafkah ibu kita ketika beliau sudah menikah itu adalah suaminya. Iya, apa? Bukan suami sambung, ya? Nggak ada suami. Ayah sambung. Suami asli. Ya, suami baru. Jadi yang menanggungnya adalah suaminya itu. Ya. Kalau nafkahnya cukup, alhamdulillah, berarti anak nggak wajib. Tapi kalau nafkahnya nggak cukup, nah baru nanti ibu itu minta sama anaknya. Baru begitu urutannya, ya. Nah, jadi kalau ada perempuan menikah lagi dengan suami baru, maka dinafkahi oleh suami baru itu, ya. Terus bagaimana kalau misalnya suami istri bercerai tapi masing-masing tidak punya pasangan baru, ayahnya terus menduda, ibunya terus menjanda, ya berarti tanggungan anaknya. Kalau ayahnya itu miskin, ibunya miskin, ya tanggungan anaknya, ya. Terus si ayah menanggung istrinya, ya enggak, karena bukan istrinya lagi kan, ya, meskipun masih ibu dari si anak tadi, begitu. Terus kalau suaminya kaya, tadi bercerai, suami ini kaya, ayah dari si anak, tapi ibunya menjanda terus dan miskin, berarti si ayah nggak usah dinafkahi karena dia kaya, ibunya saja yang dinafkahi. Nah begitu, ya. Jadi nafkah suami terhadap istri itu jauh lebih wajib, ya, itulah prioritas utama. Suami bagaimanapun menafkahi istri, ya, tidak bisa digantikan, ya, karena aslinya memang istri itu ketika sudah menikah, dia berkhidmatnya benar-benar ke suami, ya, memang dia bertanggung jawabnya itu kepada suaminya, maka suaminya wajib memenuhi semua kebutuhannya, ya, begitu. Kemudian berikutnya ada kondisi juga begini, misalnya orang tua kita, ya, sudah tua, tidak punya pekerjaan, miskin, tapi orang tua kita itu masih punya orang tua juga, masih punya kakek,
dan kakek kita kaya raya. Ya. Jadi bapaknya di tengah-tengah, kakeknya kaya, bapaknya miskin, anaknya kaya. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab menafkahi? Bapak kita itu nuntut sama bapaknya, ataukah bapak kita nuntut sama kita anaknya, atau dituntut dua-duanya? Keenakan kalau dua-duanya. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi di sini dikatakan jika orang tuanya itu, ya, ada orang di sini dikatakan idza kana alwalidaini faqiraini wa kana lahum furu'un wastaw fil qurbi anfaqu alaihima. Kalau ada seorang tadi kondisinya miskin tapi masih punya orang tua langsung, kakeknya berarti kakek kita, dan punya anak, ya, maka orang tua kita itu boleh minta dari mana saja. Mau dari kakeknya boleh, dari ayahnya, dari anak. Karena apa? Kedekatannya sama. Ya, kedekatannya adalah sama. Ya. Tetapi sebenarnya lebih utama dia minta sama ayahnya, karena ayahnya itulah yang sebenarnya punya tanggung jawab utama terhadap anak. Ya, lebih tanggung jawab terhadap anak. Ya, karena anak itu memang dilahirkan untuk bapaknya. Ya, jadi bapak itu orang laki-laki itu disebut, kemarin kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, ya, mauludin lahu, yang dilahirkan seorang anak untuknya. Itu bapaknya itu sebenarnya. Jadi anak itu diadakan untuk bapaknya, maka dia lebih bertanggung jawab. Sementara anak ini adalah hanya memberikan, menutupi kalau ada kekurangannya. Ya, kewajibannya itu adalah sebenarnya bukan kepada orang tuanya, tapi kepada anaknya lagi yang ada di bawahnya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada kebutuhan, ada keluarga banyak yang membutuhkan, istri, anak, orang tua dan lain sebagainya, sementara nafkahnya itu tidak tidak mencukupi semua, maka yang paling diutamakan itu adalah yang pertama istri. Ya, jadi ini urutan prioritas. Jadi misalnya seorang punya harta tidak terlalu banyak tapi cukup. Ya, tapi kalau dibagi semua terhadap yang tertanggung mungkin tidak cukup. Maka yang paling diutamakan setelah dirinya adalah yang kedua, berikutnya adalah prioritas utamanya istri. Setelah itu anaknya yang masih kecil. Ya, setelah istri anak yang masih kecil. Setelah itu ibu. Jadi nomor 3 prioritasnya ibu. Yang keempat ayah. Ya. Yang kelima anak yang sudah dewasa tapi punya kelemahan fisik, ya, atau sakit dan lain sebagainya. Setelah itu baru yang terakhir adalah kakek, ya, dan seterusnya ke atas. Kemudian juga, ya, jadi urutannya kembali saya ulangi: istri, anak yang masih kecil yang belum bisa bekerja, ya, kemudian ibu, ayah, selanjutnya anak yang dewasa tapi sakit, ya, atau terganggu akalnya, dan yang terakhir baru kakek. Itu prioritasnya. Ya, kalau bisa dipenuhi semua ya alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya, kalau ada orang tua yang punya beberapa anak, beberapa laki-laki, beberapa perempuan, ya, maka kewajiban yang perempuan, anak perempuan, untuk menafkahi orang tua adalah setengah dari kewajiban anak laki-lakinya. Ya, jadi disesuaikan dengan penerimaan waris. Ya, sesuai dengan penerimaan waris. Ya, jadi
Misalnya laki-laki ada perempuan, ya. Laki-lakinya 2, perempuannya 2. Maka 2 perempuan ini menafkahi masing-masing setengah tanggungan dari yang laki-laki. Yang laki-laki berdua tanggungannya penuh, dua-duanya ngasih, ya. Itu. Tapi kalau di total semua itu mencukupi kebutuhan orang tua. Ya, misalnya kebutuhannya 10, ya, maka nanti 10 itu karena laki-lakinya 2, perempuannya adalah 2, maka 10 itu dibagi 3. 1 bagian dari anak pertama laki-laki, 1 bagian anak keduanya yang laki-laki, 1 bagian yang terakhir dibagi 2, masing-masing untuk anak perempuan 1 dan anak perempuan yang kedua. Nah, kira-kira begitu ya cara pembagiannya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kalau seseorang itu ya tidak memiliki, ini sudah hampir sedikit keluar dari konteks nafkah anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak. Sekarang ada seorang yang miskin, gak punya anak dan tidak punya ayah. Tidak punya anak dan tidak punya ayah. Misalnya ada anak yang yatim, ayahnya meninggal. Maka siapa yang menanggung nafkah daripada anak ini? Yang menanggung nafkahnya kan seharusnya kalau anak itu kan orang tuanya. Kalau anaknya masih kecil, sekarang orang tuanya nggak ada, dan anak ini masih kecil sehingga nggak punya anak, berarti nggak ada yang nanggung kan? Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Kan ini banyak terjadi. Maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, berbeda pendapat dalam hal ini. Kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, ya, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terus sebentar, saya sedikit agak lupa ayatnya. Ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya, la tudara walidatun biwalidiha wala mauludun lahu biwaladih. Kemudian setelah itu wa 'alal warithi mithlu dzalik. Ya. Nah, kalimat wa 'alal warithi mithlu dzalik inilah yang dijadikan dasar para ulama untuk siapa yang bertanggung jawab kalau tidak ada yang menafkahi, tidak ada orang tua lagi, tidak ada anak lagi. Ya, maka yang bertanggung jawab adalah para ahli waris anak itu. Ya, para ahli waris anak itu. Nah, maka di sini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang menanggungnya itu adalah kakeknya ke atas. Karena itu ada ahli waris yang terdekat setelah ayahnya, pengganti ayahnya. Jadi anak yatim itu yang menanggung nafkahnya adalah kakeknya ke atas, ya, kakeknya yang dari jalur ayahnya khususnya, bukan yang dari jalur ibunya, ya, karena nasab anak yatim itu ke arah tersebut, ya. Ada sebagian ulama lagi yang mengatakan bahwa yang ikut menanggungnya adalah semua ahli warisnya secara merata, yaitu saudara-saudaranya kalau ada saudara, ya, kalau kakeknya juga kakek, kalau tidak ada berarti keponaan, anak saudara. Ya, misalnya ada orang tua sebatang kara, ya, dia nggak punya anak, nggak punya orang tua, tapi dia masih punya ponakan, ini wajib untuk memberinya, ya, begitu. Bahkan sejumlah ulama ada yang memasukkan juga ibu, padahal ibu ini aslinya kan orang lain, bukan senasab dengan anaknya. Dan itulah yang sekarang ini umumnya terjadi di Indonesia. Ya, ibu itulah yang justru yang memikul tanggung jawab nafkah anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh suaminya. Ya, ibu itu yang biasanya menanggung. Makanya ibu itu
luar biasa di Indonesia ini, dia akan memposisikan sebagai ayah. Ya, aslinya tidak sampai sejauh itu seorang ibu itu bertanggung jawab. Ya, tapi karena keadaan banyak yang nggak memahami hukum nafkah ini, siapa yang punya kewajiban, siapa yang punya tanggung jawab terbesar, akhirnya ibu dengan kasih sayangnya itu yang tidak bertepi, akhirnya dialah yang menanggung semua penderitaan untuk memenuhi kebutuhan nafkah anaknya. Ya, seharusnya adalah keluarga-keluarga dari si ayah anak ini yang bertanggung jawab. Ya, kira-kira begitu. Terakhir, para ummahat sekalian, nafkah yang terakhir adalah nafkah istri atas suaminya. Nah, seperti yang tadi disebutkan, inilah nafkah yang paling besar, ya, yang paling utama, ya. Dan ini bagian dari kewajiban pokok suami. Maka kalau suami sampai meninggalkannya, maka dia mendapatkan dosa besar, termasuk maksiat besar. Dalil tentang kewajiban istri untuk mendapatkan nafkah dari suami sangat banyak. Di antaranya adalah ayat Al-Quran. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpinnya perempuan. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd, dengan apa yang Allah lebihkan di antara mereka kepada yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari apa yang dia nafkahkan dari harta mereka. Jadi ini penegasan bahwa laki-laki Allah berikan kemampuan secara fisik, dan juga Allah berikan kemampuan untuk atau kewajiban untuk menafkahi istri. Maka dengan dua faktor itulah kemudian suami menjadi pemimpin untuk istrinya. Ya, jadi ini tegas, sangat jelas bahwa yang menafkahi istri itu adalah suaminya. Di dalam ayat Al-Quran yang lain juga Allah berfirman, ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi seorang ayah wajib memberikan rizki kepada mereka, maksudnya orang tua si anak itu, orang tua perempuan, maksudnya si istrinya tadi, dan memberikan kiswah atau pakaian. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya cukup panjang, ya. Lalu di salah satu hadis itu dikatakan, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, bagi perempuan-perempuan itu ada tanggungan nafkah atas kalian, memberikan rezeki dan pakaian secara baik. Ya, nah ini. Selanjutnya, berapa sebenarnya batasan minimum seorang istri mendapatkan nafkah dari suami? Sebenarnya nafkah istri itu berapa sih yang dia terima dari suaminya? Nah, nafkah ini tidak ada batasan tertentunya, tidak ada. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan suami, ya, bukan dengan kondisi istri. Kondisi istri juga diperhatikan, tapi bukan faktor utama. Faktor utama nafkah itu adalah kondisi suami. Nah, jadi suami itu dibagi tiga oleh para ulama. Ada suami yang berkecukupan, lebih dari cukup, ada yang sedang-sedang, ada yang ya pas-pasan. Masing-masing ini nafkahnya beda-beda. Ya, nafkahnya beda-beda sesuai dengan kebiasaan umum yang berlaku. Jadi kalau yang kaya, ya kasih yang ya seperti kita memberikan yang makanan yang dianggap di wilayah kita itu sebagai makanan yang agak sedikit mewah lah, ya, maksudnya itu agak enak daripada yang biasa. Jadi itu tidak ada batasan secara khusus, ya. Memang dahulu sebagian ulama ada yang memberikan batasan, misalnya kalau suaminya kaya maka dia memberikan 2 mud dari gandum. 1 mud itu tangan begini,
ya, 2 tangan begini ya. Kira-kira untuk gambaran ya umat sekalian, kita kalau zakat fitrah itu namanya 1 so'. 1 so' itu 4 mud. Jadi berarti kalau 2 mud adalah setengah zakat fitrah. Zakat fitrah ibu-ibu berapa? 2,5 kilo atau 3 kilo? Katakanlah 3 kilo. Berarti 1 hari ngasih beras 1,5 kilo untuk istri. Itu kalau suami kaya. Kira-kira begitu. Kalau dulu ada yang membatasi begitu. Ini gambaran saja. Tapi ya itu nggak bisa dijadikan pokok. Ya istri kalau dikasih beras 1,5 kilo sehari ya nggak habis ya Bu ya. Ya kekenyangan. Ya malah. Tetapi selain makanan pokok tadi beras, juga lauknya juga dipenuhi. Lauk yang sesuai dengan tadi itu. Kaya, sedang, miskin dari suaminya. Pakaian juga seperti itu. Tempat tinggal juga seperti itu. Ya. Terakhir, para umat sekalian, syarat seorang istri mendapatkan nafkah. Jadi kadang-kadang ada istri yang tidak berhak dapat nafkah. Kok bisa? Ya, kita lihat di sini. Pertama, syaratnya adalah istri itu memberikan dirinya untuk suami, maksudnya taat, patuh kepada suaminya. Ya, tapi kalau ada seorang istri yang nusyuz, yang melawan, yang tidak mau tunduk, maka istri yang melawan itu tidak berhak mendapatkan nafkah. Jadi misalnya ada istrinya ribut sama suami, ya, terus dia pergi, terus dia dari jauh nelpon, ya, Kak kirimkan saya duit, nafkah saya 3 hari belum dikasih. Nggak boleh, nggak dapet, karena dia lari dari suaminya, dia nggak tunduk. Jadi istri yang taat, yang tunduk, dia dikasih nafkah. Kalau tidak, maka nafkahnya itu gugur. Ya, nafkahnya gugur dari istri-istri yang melakukan nusyuz, yaitu penentangan atau ketidakpatuhan terhadap istri. Yang kedua, istri itu wajib ikut suami di rumah yang ditetapkan suami, selama rumah itu memang rumah yang pantas, ya, rumahnya yang pantas, yang baik untuk ditempat tinggali. Kalau rumahnya yang disiapkan suami itu nggak pantas, ya boleh dia nggak mau tinggal di situ. Tapi kalau yang disiapkan suami itu adalah pantas, fasilitasnya cukup, tidak membuat susah, ya, maka istri wajib ikut ke situ. Ya, wajib ikut. Kalau tidak ikut, nafkahnya gugur. Nafkahnya menjadi gugur. Ya, karena dianggap tadi itu melakukan nusyuz, yaitu penentangan terhadap istri, terhadap suaminya, ya. Nah, itulah kurang lebih syaratnya, ya. Syarat seorang istri mendapatkan nafkah dari suami. Baiklah para umat sekalian, inilah sudah pembahasan selesai terhadap nafkah-nafkah, ya, yang berkaitan dengan suami, istri dan anak-anak. Sebenarnya ada nafkah lain tapi tidak penting, yaitu nafkah terhadap hewan dan tumbuhan. Ya, nggak perlu nih ya kita bahas. Ya, tapi intinya kalau umat sekalian, ibu-ibu sekalian punya hewan, harus diberi nafkah juga. Jadi ibu-ibu punya kucing, jangan sampai lupa nafkah kucingnya. Kalau sampai meninggal kucingnya, di zaman Nabi ada perempuan masuk neraka gara-gara nggak ngasih makan kucing. Ya, tidak ngasih nafkahnya, ya. Wallahu a'lam. Baik, seperti biasa sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan para ummahat jika ada yang ingin bertanya. Baik. Saya baca. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya anak bungsu dari 4 bersaudara.
jika saudara-saudara kandung saya menjauhi dan menfitnah serta menuduh saya yang tidak pernah saya lakukan, apakah saya salah untuk diam dan tidak mengklarifikasi, atau saya ingin pasrahkan saja kepada Allah karena saya sudah lelah berulang kali menolak tuduhan itu dan saya mencoba untuk menghindar demi menjaga kesehatan mental dan pikiran saya. Mohon pencerahan. Ya, tidak apa-apa kalau kita difitnah begitu oleh orang lain atau keluarga, kita jawab dulu. Kalau masih tetap, ya sudah. Kalau nggak bisa diselesaikan begitu, kalau kita ikhlas, sabar, kita jauhi saja. Ya, jauhi itu bukan berarti kita memutus silaturahmi. Silaturahmi tetap bisa kita hubungi, bisa kita sambung, misalnya dengan sekali-kali nelpon atau sekedar kirim makanan atau kirim salam. Ya, misalnya ada orang mau ke tempat keluarga kita, titip salam ya dari saya, begitu. Ya, jangan diputus sama sekali. Ya, jadi kita hindari untuk takut malah muncul konflik baru, ribut baru. Ya, tidak apa-apa, kita hindari yang seperti itu. Ya, dan itu bukan bagian dari memutuskan silaturahmi. Dulu Rasulullah SAW itu punya paman namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, dibunuh oleh seorang namanya Wahsy, sehingga Nabi itu sangat sedih ya sekali dengan peristiwa itu. Suatu ketika Wahsy ini masuk Islam pada Fathu Makkah. Ya, setelah masuk Islam semua kesalahan tentu dimaafkan. Tapi Nabi itu kalau melihat Wahsy selalu teringat dengan paman yang sangat beliau sayangi itu, yaitu Hamzah. Karena Hamzah ini bukan sekedar paman, tapi saudara susuan. Jadi usianya itu hampir sama antara Hamzah dengan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW dengan sopan, dengan baik meminta seandainya Wahsy itu tidak berkeberatan untuk jangan langsung ketemu Nabi terus begitu. Bukannya Nabi itu memutus, enggak, cuma Nabi takut teringat, malah nanti enggak enak rasanya ngomongnya, jadi enggak biasa begitu ya, karena selalu teringat dengan pamannya itu. Ya, nah itu jadi dengan pertimbangan seperti itu boleh kita tidak berhubungan, tapi itu bukan berarti kita memutus silaturahmi, bukan. Ya, cuma kita takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya saya menerima hibah berupa rumah dari orang tua dengan persetujuan saudara-saudara kandung saya, dan alhamdulillah sudah balik nama atas nama saya. Tetapi sejak hubungan antar saudara kandung ini sudah berjarak, saya mendengar niat kakak kandung saya untuk merebut rumah hibah ini kelak orang tua kami meninggal nanti. Ya, apakah saya salah kalau saya mempertahankan yang sudah menjadi hak saya ini? Karena sebelumnya sudah 3 kali menawarkan kepada kakak kandung saya jika beliau berniat dengan rumah ini, tapi beliau selalu menolak dengan alasan tidak pernah ada kecocokan dengan orang tua kami. Jadi beliau berniat mengambil alih rumah hibah ini setelah orang tua meninggal. Intinya pertama, jangan suudzon dulu kalau bisa. Ya, bersihkan hati. Biar namanya orang ribut, kadang-kadang setan itu selalu memasuki kita. Ya, tapi kalau memang kita udah dengar langsung dia ngomong sama kita, nanti kalau bapak meninggal saya ambil itu rumah. Misalnya dia ngomong langsung, oh berarti memang udah benar-benar ini. Nah, boleh nggak kakak itu mengambil rumah yang sudah dihibahkan? Tidak boleh. Karena itu bukan waris, karena sudah berubah kepemilikannya. Ya, kepemilikannya itu sudah berlaku, sudah mengikat karena sudah pindah tangan. Nah, ini penting sekali ummahat. Dulu pernah disampaikan ya dalam majelis ini, kalau kita mau memberi seseorang, anak kita atau siapapun, maka segera diurus kepemilikannya itu, istilahnya balik namanya itu harus segera. Tanpa balik nama, kalau si pemberi itu tiba-tiba meninggal, maka pemberian itu belum menjadi milik kita meskipun sudah disampaikan.
meskipun sudah semua orang tahu. Jadi salah satu syarat sebuah pemberian itu hukumnya mengikat, artinya kepemilikan itu sudah berpindah, adalah dengan balik nama, atau kalau belum balik nama, penguasaan atas objek hibah itu. Misalnya kita dikasih rukonya belum balik nama, tapi kita sudah terima kunci, kita sudah nempati, barang kita ada di sana. Nah itu berarti kitalah yang sudah menguasainya, artinya kita sudah menerimanya. Tanpa itu maka pemberian-pemberian dengan ucapan hanya sekedar janji yang akan batal dengan wafatnya orang yang menjanjikan. Dan ini sering terjadi keributan antar saudara karena orang tuanya sekedar menyampaikan pemberian tanpa diurus balik nama itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana suami saya dan saya menyikapi ibu suami yang dikit-dikit minta ini minta itu, padahal sudah diberi uang kalau suami gajian, tapi tetap saja lewat telepon mau beli ini, mau makan ini, mau makan itu, dan kadang-kadang apa yang dibeli juga suka mubazir. Intinya ya jangan begitu ya Bu ya, itulah, itu sudah berlebihan ya. Kalau ibunya mertua tadi dia kaya pun dia nggak boleh sebenarnya minta dari anaknya kan. Seorang orang tua boleh meminta nafkah wajib kepada anak kalau orang tuanya miskin ya. Kalau dia masih berkecukupan nggak boleh ya. Nah kalau minta yang bukan wajib ya jangan keterlaluan mintanya, telepon terus ya, itu tidak pantas begitu. Yang namanya pemberian hadiah itu ya dengan dengan keridhoan ya. Nah, seperti jadi yang seperti sikap yang tidak baik. Gimana sikap kita? Ya sabar saja ya, sabar saja. Jangan dilawan lah ya orang tua, jangan lalu dijauhi, jangan juga ya. Seharusnya suami istri kalau sudah menikah, si suami tambah sayang kepada orang tua, istri tambah sayang pada orang tuanya, dan harus saling membantu itu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalau istri yang mencari nafkah, suami tidak bekerja, rezeki suami dan keluarga tidak bisa dilimpahkan ke istri? Apakah kalau istri yang mencari nafkah, suami tidak bekerja, rezeki suami dan keluarga tidak bisa dilimpahkan ke istri? Saya kurang paham ini. Yang SMS ulang lagi ya. Apa maksud ini? Ibu yang tanya? Bukan, sebentar Bu ya. Kalau ada yang tanya ini bisa dijelaskan maksudnya apa? Ya. Baik, ini masih ada 2 pertanyaan sekaligus nunggu yang tadi. Silakan Ibu kalau mau tanya dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan intinya adalah apa hukum istri bekerja ya untuk membantu nafkah, gitu Bu ya? Tidak ridho untuk istrinya bekerja kan begitu?
Oh, membantu orang tua dalam oh iya. Iya. Iya, iya, iya. Baik. Iya. 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 Baik. Jadi bukan kerja maksudnya. Baik. Jadi begini, memang istri itu bagaimanapun dia sangat terikat dengan suaminya, itu jelas. Bahkan mengalahkan terhadap orang tuanya. Itu istri begitu posisinya. Anak perempuan kalau sudah menikah, maka ketaatan utama kepada suami. Setelah itu baru pada orang tua. Ya. Nah, kalau orang tuanya tidak mampu, si istri ini mau membantu, maka dilihat ini uang yang mau diberikan kepada pada orang tua tadi milik siapa? Ini milik siapa? Kalau ini memang merupakan milik istri murni karena suaminya nih nafkah kamu untuk kamu gitu ya, sudah milik dia pribadi, lalu dia kumpulkan uang itu, setelah cukup banyak atau berapapun dia berikan kepada orang tuanya, maka suami tidak berhak sama sekali untuk mencegah, karena itu adalah uang murni milik si istri ya. Tapi kalau itu uang itu masih ada terkait dengan harta suami, maka tentu si istri tidak boleh memberikan kepada orang tua kecuali suaminya juga sudah setuju, karena di situ ada harta daripada si suami. Kalau misalnya suami mengatakan jangan kasih dulu, kita masih membutuhkan harta ini misalnya, maka kita ikut ya, begitu. Kita ikut terhadap keinginan daripada suami karena dia punya hak besar di situ. Gitu. Makanya disinilah hadirin para umat sekalian, ini ya, manajemen keuangan suami istri itu kan ada dua, ada yang masing-masing, ada yang masih bareng-bareng. Kalau bareng-bareng ya memang kita mau tidak mau semuanya harus ada izin dari partner kita karena itu uang bareng. Tapi kalau kita manajemennya sendiri-sendiri, maka si istri dia punya hak penuh untuk menggunakan harta yang dia miliki dan suami nggak boleh ikut campur di sana, gitu ya. Uang belanja kepada istri itu hak suami murni, karena uang belanja kepada istri kan untuk dibuat masak, untuk makanan keluarga itu kan begitu, untuk suaminya, untuk istrinya, sama untuk anak-anaknya. Kalau istri mau ngambil hak makannya, misalnya dia ngambil sepiring atau 2 piring haknya, ini milik istri sendiri, istrinya nggak makan, terus nasi itu dikasihkan orang tua, nggak apa-apa ya. Tapi ini kan kita sulit begitu, itu nggak bisa terukur begitu. Jadi kalau uang belanja nggak boleh dikasih ke orang tua kecuali sudah diizinkan oleh suaminya, karena di situ masih banyak sekali terkait dengan hak-hak yang lain, hak suami, hak nafkah istri. Nanti istrinya ngasih makan ke sana, terus dia nggak makan, tanya, "Dek, kok kelihatan lemes, belum makan? Emang nasi tadi mana? Nggak kamu udah masak, saya kasih ibu saya." Hah? Itu malah apa? Itu kan berarti akan mengurangi hak suami kan, berarti gara-gara dia nggak makan, ngasih makan ibunya, akhirnya seharian cemberut karena kelaparan. Berarti kan suaminya jadi hilang haknya. Maka nggak boleh seperti itu. Maka uang belanja itu harus izin suami. Itu wallahu a'lam. Baik, saya baca lagi dari WA. Assalamualaikum Ustadz, apa batasan taat kepada suami untuk seorang istri sebagai syarat mendapatkan nafkah? Taat kepada suami taat dalam semua hal yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat tidak perlu taat, bahkan haram taat kepadanya. Ya, tapi kalau masih dalam batas syariat harus kita lakukan. Kalau agak-agak berat, ya sabar, ini bagian dari memang ujian dan pahala dari istri. Ya, misalnya istri mau keluar begini,
Ini kan berarti kita mengurangi hak suami kalau suaminya ada di rumah ya. Nah, kita harus izin ya. Ya, saya mau pengajian. Ya udah berangkat. Kalau suaminya berangkat pergi, udah pergi pagi udah kerja, kita ngomong ya nanti jam 8 mau ke ad-du'a ya. Ya sudah boleh. Kalau kata suaminya jangan dulu hari ini, ya sudah, jangan dulu. Ya nggak berangkat kita. Kecuali kalau yang diajarkan ini adalah ilmu wajib. Kalau kita nggak kesini, kita nggak bisa sholat misalnya, ya maka suami nggak berhak menghalangi. Ya, jadi ketaatan itu sifatnya mutlak apapun, ya apapun selama suaminya itu tidak memerintahkan yang buruk. Ya, suaminya misal, Bu, hari ini masak sayur asem ya. Suami istrinya, kemarin sayur asem, sekarang sayur asem lagi, nggak bosen-bosen, nggak boleh dia protes. Ya, suaminya, istrinya nggak senang sayur asam, ya dia taat aja. Apa nggak bosen tah? Ya, nah gitu aja paling protesnya. Enggak, saya masih pingin sayur asam. Ya udah sayur asam. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau seorang suami tidak memberi nafkah istri karena suami tersebut tidak bekerja, sedang istrinya bekerja? Suruh gantian posisi aja itu jadi suami. Ya ini nggak bener, ini begini, ini jelas. Bagaimana hukumnya? Ya jelas dosa besar. Ya. Nah kalau suami melakukan pelanggaran begitu, bagaimana sikap istri? Ya, istri menasehatinya. Cuma itu saja, nggak ada yang lain. Kalau suami melihat istri melanggar, kan ada beberapa fase dinasehati. Kalau nggak mempan, ya wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang. Belum mempan juga boleh dipukul, ya nggak mempan juga baru pertemuan keluarga. Ya, kalau sebaliknya suami yang melanggar dinasihati terus, nggak berubah-ubah, malah mendatangkan mudorot dari perlakuannya, seperti nggak mau kerja begini. Kalau istrinya sudah tidak tahan, panggil keluarga, menyelesaikan masalah itu. Ini mau dilanjutkan atau enggak? Kalau mau dilanjutkan ya kerja, kalau enggak ya sudah. Daripada istrinya dongkol, kerja dia seharian, sore-sore suaminya, Dek dapat berapa? Minta dong. Itu mah enggak punya wibawa sama sekali. Mendingan istrinya simpen duitnya, itu duit dia, yang kerja dia, keringat dia. Suami berhak nggak ngambil duit istri? Nggak berhak sama sekali sepeser pun. Duit istri ya duit istri, duit suami bagi-bagi. Ya bagi-bagi duit suami ya. Enakan Bu ya jadi istri. Jadi itu, jadi suami harus disadarkan, nggak boleh nggak kerja. Kalau begitu terus, kalau kita merasa mudorot, mendingan minta cerai. Ya bukan saya nyuruh cerai, bukan. Kalau sabar ya nggak apa-apa, silakan ya. Kalau sabar, wah saya sudah cinta mati Ustadz, ya sudah nggak apa-apa sampai mati begitu. Ya cinta mati, udah. Ya. Kalau dia sabar ya bagus. Tapi kalau nggak sabar, daripada dia nanti melawan suami itu kan dosa besar. Iya, melawan suami dosa besar. Suami minta duit terus, kita nggak tahu kamu suami apa, nggak bener, marah segala macam, terus sampai melakukan hal yang buruk, akhirnya malah tambah dosa aja. Ya mending kalau nanti suaminya memaafkan. Kalau suaminya nggak maafkan, toto mati duluan. Suaminya mati duluan maksudnya. Belum sempat memaafkan, suaminya mati. Ya mending kalau dimaafkan kesalahan kita. Kalau kita mati, istri mati, terus belum dimaafkan kesalahan oleh suami, sulit masuk surga. Iya. Kalau cari suami lagi. Ya, nah itu kira-kira. Saya pernah dengar ceramah kalau istri yang bekerja penghasilannya atau rezekinya hanya cukup buat diri dia sendiri. Kalau suami kita yang bekerja, maka dia akan mendapatkan rezeki tidak hanya untuk dirinya tapi bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ya betul. Allah itu akan membantu seseorang untuk memenuhi semua kebutuhannya. Kalau suami yang kerja, suami ini berapa tanggungannya? Tanggungannya ada 5. Allah akan buat cukup untuk 5. Begitu, ya.
Kalau misalnya istri yang kerja, nanggungnya cuma diri sendiri, ya memang ya dapatnya ya untuk kamu sendiri itu aja, ya dikit. Kecuali ya tadi Allah melihat ini kasihan anak-anaknya, kalau nggak dikasih rezeki banyak anaknya susah, Allah kasih rezeki untuk anaknya. Nah seperti itu ya. Jadi sangat tidak inilah pantas suami-suami begini ini. Nah, kalau bisa didaur ulang aja suami begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembagian untuk nafkah mertua keluarga suami yang sudah cerai dengan keluarga suami yang sudah cerai dengan suaminya, kakak perempuan suami dan istri? Apakah mengurangi nafkah dari Allah apabila istri bisnis di rumah saja tidak mengganggu waktu di rumah? Ini dua pertanyaan mungkin ini ya. Bagaimana pembagian nafkah untuk mertua kalau keluarga suami yang sudah bercerai dengan, saya nggak tahu ini apa iparnya, suami dan ipar, maksudnya nafkah kepada ipar gitu. Ya, mertua adalah tanggungan suami kita, bukan tanggungan kita. Ya, apalagi ipar suami, bukan urusan kita sama sekali, dan bukan urusan suami kita juga. Ya, jadi beda. Jadi posisinya masing-masing. Ya, gitu. Jadi intinya yang menafkahi itu tadi itu. Anak dinafkahi orang tua asli, anak tua kandung, orang tua kandung dinafkahi oleh anak kandungnya. Nah seperti itu saja. Jadi kalau sudah kemana-mana ipar itu tidak ada nafkah di dalamnya. Apakah mengurangi nafkah dari Allah apabila istri berbisnis di rumah? Ya mungkin maknanya seperti tadi, Allah itu kasih rezeki kita sesuai dengan yang kita tanggung, biasanya begitu ya. Kalau Allah mau kasih lebih ya bisa saja lebih, tapi biasanya sesuai dengan apa yang kita tanggungkan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah wajib saudara laki-laki memberi nafkah ke saudara perempuan jika saudara perempuan itu tidak mampu? Antar saudara tidak wajib, kecuali saudara ini kan punya orang tua, itu ayah kita bareng, orang tuanya udah nggak ada ya. Terus saudara kita ini nggak punya anak, berarti dia sebatang kara. Ayah kita udah nggak ada, dia juga nggak punya anak, dia sendirian. Maka kita boleh memberi nafkah, tapi nafkahnya bukan nafkah wajib. Ya, aslinya bukan nafkah wajib. Kalau orang itu masih bisa kerja ya, apalagi ya. Kalau sudah nggak, ya sedekah biasa. Kalau misalnya dia benar-benar nggak bisa apa-apa, ya jadi wajib kita, karena kita kan merupakan ahli waris dia juga. Jadi kalau udah nggak bisa sama sekali, baru kitalah wajib memberikan nafkah kepada saudara kita tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi, Mahat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saada. Saya ingin bertanya, saya punya bapak kandung, ibu saya sudah nikah, dan dia menikah lagi dengan ibu tiri lah misalnya. Setelah itu bapak saya meninggal, ibu tiri saya masih ada. Wajibkah kami anak-anak dari bapak kandung saya menafkahi ibu tiri saya? Itu aja pertanyaan saya. Baik. Wajib nggak Bu? Enggak. Karena yang wajib itu adalah yang langsung nasab, yang kandung itu tadi Bu. Ya. Terus siapa yang menafkahi istri bapak saya jadi? Yang menafkahinya adalah anak ibu itu kalau punya anak. Kalau nggak punya anak, punya bapak nggak? Punya, berarti bapaknya. Kalau nggak ada juga, kepada saudara atau pamannya kalau ada. Kalau nggak ada sama sekali, ya sudah, kita sesama muslim bantu dia, wajib. Gitu, sebagai sesama muslim, bukan menjadi nafkah keluarga. Gitu Bu ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini di sebelah sini Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Suami anak punya kakak perempuan itu sudah ditinggal suaminya, sedangkan kami sudah tidak punya orang tua. Itu apakah kakak ipar anak itu tanggung jawab dari suami anak? Itu aja Ustaz. Untuk dinafkahi, apakah wajib? Itu kakak suami ya? Iya. Iya. Kalau nggak punya orang tua lagi, nggak punya anak, masih punya anak? Nah berarti anaknya kalau sudah besar belum anak dari kakak tadi? Masih sekolah, berarti dia nggak ada yang menafkahi. Ya berarti jadi ikut wajib saudaranya. Tapi ini pendapat sebagian ulama ya ibu-ibu. Jadi tadi saya sampaikan di akhir, kalau orang sudah nggak punya ayah, nggak sampai atas ya kakek-kakek, nggak punya anak sampai bawah, siapa yang berikutnya bertanggung jawab? Ada yang mengatakan yang jelas semuanya mengatakan ahli warisnya, tapi siapa yang paling spesifik? Ada yang mengatakan paman, ada yang mengatakan saudara itu tadi. Ya, jadi mungkin dalam keadaan seperti itu, kalau memang punya kemampuan, berikan nafkah juga kepada kakak ipar tadi itu, karena dia belum punya siapapun yang menanggungnya. Anaknya masih kecil. Iya. Wajib. Ya, tapi secukupnya aja, makan, pakaian yang pantas, ya, tempat tinggal seperti itu. Ya. Kalau tidak ada semuanya, sebenarnya aslinya yang menanggung itu adalah kaum muslimin jadinya terakhir, atau sebelum kaum muslimin adalah negara dulu, kalau negara punya kas yang memang untuk membantu itu. Demikian Allah. Ada lagi Ibu? Baik, jika tidak ada, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum